Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Min Jahara. Untuk video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Pendakian Terakhir di Gunung Salak. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah setia untuk mendengarkan cerita horor selanjutnya. Kalian semua pernah dengar gak sih cerita tentang pendakian horor? Kalian semua pernah dengar gak sih? Kalian semua pernah dengar gak sih tentang cerita pendaki yang hilang di Gunung Salak? Jadi gini, malam itu aku dan kedua temanku Raka dan Dito nekat memuncak ke Gunung Salak. Katanya sih jalurnya gak terlalu susah, tapi angker banget. Banyak kata orang-orang yang udah sering memuncak ke sana, Gunung Salak itu tempat yang gak boleh kalian anggap remeh. Bukan cuman jalurnya yang kadang licin, tapi katanya juga banyak yang gak balik pas naik ke sana. Kalian semua pernah dengar gak tentang pendaki yang hilang di Gunung Salak? Jadi gini, malam itu aku dan kedua temanku Raka dan Dito nekat memuncak ke Gunung Salak. Katanya sih jalurnya gak terlalu susah, tapi angker banget. Bahkan kata orang-orang yang sudah sering memuncak ke sana, Gunung Salak itu tempat yang gak boleh kalian anggap remeh. Bukan cuman jalurnya yang kadang licin, tapi katanya juga banyak yang gak balik pas naik ke sana. Awalnya kita bertiga gak percaya-percaya amat sama cerita-cerita yang kayak gitu. Kita berpikir ya paling cuman cerita untuk nakut-nakutin pendaki baru biar gak sombong pas naik gunung. Tapi entah kenapa pas hari itu tiba, pas kaki aku pertama kalinya menginjak tanah di base camp Salak, aku ngerasa hawa di sana berbeda. Kayak dinginnya tuh bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang dan bikin bulu kuduk merinding padahal matahari masih ada. Dari awal suasana udah gak enak, kabut turun cepat, suara-suara aneh kayak suara orang menangis jauh terdengar samar. Aku ingat banget pas kita lagi jalan santai di jalur, masih pada ketawa-ketawa, Dito sempat berhenti dan ngerahin telinganya sambil matanya ngeliat ke arah pohon-pohon yang gelap. Dito sempat bilang, "Bro, kalian denger gak suara cewek nangis barusan?" Aku cuman ketawa pura-pura tidak takut, padahal merinding sumpah. Aku bilang ke Dito, "Halah, palingan suara daun jatuh kena angin. Lo parno amat." Tapi pas itu aku tahu Dito gak percaya. Aku lihat matanya pas dia ngomong, ada rasa takut di sana. Dan Raka juga diem aja. Dia biasanya paling rame kalau jalan, tapi dari tadi dia kayak orang yang lagi mikir keras. Matanya celengukan ke semak-semak gelap di jalur samping. Kita lanjut jalan. Makin lama kabut makin tebal. Matahari mulai turun
Warna jingga tipis di langit kehalang kabut putih yang bikin pandangan cuman 5 meter ke depan. Jalur yang tadinya keras mulai licin karena embun. Setiap langkah berasa kayak jalan di atas lumpur. Suara kaki kita gresek-gresek sama tanah basah, bercampur suara napas kita yang mulai ngos-ngosan. Raka sempat bilang, "Anjir, kok kabutnya tebal amat, padahal masih sore." Aku jawab sambil nahan takut, "Iya, cepat banget turunnya, tapi udahlah, lanjut aja." Pas udah deket ke pos 3, kita menemukan tenda sobek, tapi nggak ada orang sama sekali. Logistiknya masih utuh, bahkan termos air hangat pun masih ada. Aku masih ingat baunya, bau kopi hitam yang masih hangat, padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Aku mikir, ini orang kemana ya? Masa ninggalin tenda gini aja? Sumpah aku merasa merinding parah. Hawa di sana itu berbeda banget. Kayak ada yang ngawasin kita dari balik kabut tebal itu. Udahlah, jalan aja, jangan macam-macam. Suaranya pelan, tapi aku bisa lihat bahwa dia juga ketakutan. Tangannya yang memegang trekking pole gemeteran. Raka ngeliatin isi tenda sambil ngomong, "Gila sih, termosnya masih hangat. Ini orang kemana coba?" Aku langsung menarik tangan Raka. "Udah bro, jangan dilihat-lihat, ntar kalau ada orangnya gimana?" Karena entah kenapa, setiap detik di situ terasa lama banget, dan aku ngerasa kayak ada yang berdiri di belakang, diam ngeliatin. Tapi pas aku nengok, cuman kabut putih tebal yang bikin mata perih. Kita lanjut jalan, tapi suasana udah berbeda. Jalur yang sempit itu sekarang kayak makin sempit karena kabut. Ranting-ranting pohon cemara yang tajamnya kayak tangan yang mau narik kita pas lewat. Sunyi ranting patah karena kesenggol bikin aku kaget sendiri. Malam itu kita dengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Tapi pas nengok gak ada siapa-siapa. Kayak ada yang ngawasin kita di balik pohon-pohon tinggi itu. Hutan semakin gelap, suara jangkrik semakin hilang. Cuman suara angin yang kayak bisik-bisik yang kedengarannya jelas banget tapi di kuping. Anginnya aneh, gak kenceng tapi suaranya kayak orang lagi ngomong, tapi gak jelas. Aku gak ngerti suara apa itu, tapi pas aku dengar baik-baik kayak suara panjang banget, bikin dada aku sesak. Aku lihat Dito nengok ke belakang beberapa kali. Dia memegang lampu senter sambil gelisah. "Bro, kalian ngerasa gak sih kayak ada yang ngikutin?" Aku diam, gak jawab, karena aku juga ngerasain hal yang sama. Raka nambahin, "Tadi aku denger suara orang ketawa kecil kayak cewek." Aku langsung merinding, tapi aku pura-pura sibuk ngerapihin kerit aku biar gak kelihatan takut. Kita semua diam, jalan cepet-cepet, tapi makin kita cepet semakin jelas suara langkah di belakang kita. Kayak kaki tanpa sepatu menginjak tanah basah.
Aku berani sumpah, itu bukan suara kita. Di satu titik, kabut tiba-tiba kebelah, kayak ada angin yang mendorong kabut itu ke samping. Dan aku melihat sekilas di balik pohon besar, udah tua dan berlumut, ada bayangan putih berdiri diam. Aku gak bisa lihat dengan jelas, tapi kayaknya perempuan berambut panjang menutupi muka. Bajunya putih kotor, diem saja di sana, kayak patung. Aku refleks menengok ke arah Raka, matanya melotot ke arah hal yang sama. Berarti bukan aku aja yang lihat. Lanjut aja bro, cepat, kata aku setengah berbisik sambil menarik tangan Raka. Dito yang dari tadi diam tiba-tiba bilang pelan banget, dia ikut. Aku bilang, apa lu? Dito diam lagi, gak jawab. Langkah kakinya semakin berat, kayak malas berjalan. Tapi dia sering nengok ke belakang sambil napasnya gak teratur. Aku makin lama makin panik, tapi aku tahan biar gak kelihatan takut. Soalnya kalau kita semua panik, kita bisa tersesat. Kita akhirnya menemukan tempat agak lapang buat kita mendirikan tenda. Kita buru-buru pasang playsheet, pasang matras, dan bikin teh hangat. Pas itu tangan aku gemeter pas nyalain kompor. Padahal biasanya aku paling cepat urusan beginian. Aku lihat Raka duduk diam sambil memegang lututnya. Matanya kosong, pandangannya gak fokus. Aku sentuh bahunya. Lo gak apa-apa bro, dia cuma ngangguk pelan. Dito hanya mondar-mandir di samping tenda sambil lampu senternya mengarah ke pohon-pohon sekitar, kayak dia nungguin sesuatu. Pas kita lagi duduk minum teh, tiba-tiba dari jauh suara orang menangis. Tapi sekarang lebih dekat. Aku lihat Dito, matanya memerah. Dengar gak? Katanya. Aku diam. Aku dengar. Raka juga diam. Mukanya pucat. Suaranya kayak orang cewek menangis kesakitan. Pelan tapi panjang. Kadang hilang, kadang muncul lagi. Makin lama makin dekat, aku coba ngelawak biar gak takut. Wah, paling nenek-nenek nyari kucingnya hilang, tapi gak ada yang ketawa. Bahkan aku sendiri pas ngomong kayak gitu pengen nangis karena takut. Malam semakin gelap, kabut semakin tebal, dan hawa dingin sampai uap napas kita terlihat jelas. Kita masuk ke tenda. Suara itu masih kedengaran, kadang jauh, kadang dekat, kadang di samping tenda. Aku menarik sleeping bag menutupi tubuh sampai ke bahu, tapi aku belum bisa tidur. Suara itu bikin aku gak bisa menutup mata. Dito tiba-tiba ngomong pelan dari sleeping bagnya. Jangan ada yang keluar ya, apapun yang terjadi. Aku semakin takut karena Dito biasanya ngomong yang paling berani, tapi sekarang dia ngomong begitu dengan suara kayak orang habis menangis. Tiba-tiba ada suara daun diseret di depan tenda, kayak orang ngesot pelan, muter-muter di depan tenda. Suara napas pelan kedengeran, tapi aku gak yakin itu napas manusia, karena suaranya kayak aku gak bisa jelasin, tapi kedengeran berat banget. Aku nahan napas, mata aku melek ngeliatin kain tenda yang bergoyang pelan karena angin.
Tapi bayangan di luar tenda ada yang berdiri diam lama banget. Raka menepuk pundak aku. Dia dari dalam sleeping bagnya, matanya melek. Dia juga dengar, dia juga lihat bayangan itu. Pas aku lihat ke arah kakiku, aku kaget banget. Bayangan kayak tangan kurus banget menggeser dari bawah tanah tenda, kayak meraba-raba kaki aku dari bawah. Walaupun itu mustahil karena kita pasang di alas tenda dan matras. Tapi aku ngerasa ada yang nyentuh kaki aku, dingin, basah, lama banget. Aku pengen menjerit, tapi suara aku gak keluar. Badanku kaku, aku cuma bisa merem sambil berdoa di dalam hati berkali-kali, berharap semuanya berhenti. Suara tangisan itu semakin mendekat, semakin jelas, kayak tepat di samping tenda. Terus berubah ketawa kecil, kayak suara cewek ketawa pelan, tapi nadanya datar banget. Gak ada emosinya. Malah bikin aku lebih takut. Raka mulai menangis pelan di samping aku. Aku gak pernah lihat dia nangis, tapi malam itu dia bilang sambil nangis, "Aku gak mau mati di sini." Suara langkah kaki itu masih memutari tenda kita. Napas berat itu pun juga masih kedengeran, tapi bayangan itu masih berdiri di luar, gak gerak sama sekali. Malam itu rasanya lama banget. Aku gak tahu jam berapa. Aku terjaga sambil menahan nangis dan takut. Tapi rasanya kayak berjam-jam, padahal mungkin cuma setengah jam. Angin di luar dingin banget, tapi keringat dingin sampai punggung basah. Aku gak tahu kapan suara itu hilang, tapi pas aku sadar, suara jangkrik mulai terdengar. Kabut mulai tipis dan langit mulai kelihatan abu-abu, tanda fajar mulai muncul. Aku ngeliat ke arah Dito, dia duduk sambil menutup mukanya, bahunya bergetar. Raka masih menangis pelan sambil ketiduran. Aku keluar kepalanya dari tenda, ngeliat sekitar, gak ada apa-apa. Tapi ada jejak kaki basah di tanah sekitar tenda. Muter-muter, jejak kaki kecil kayak kaki anak-anak, tapi dalam, kayak diinjekannya berat banget. Aku balik lagi masuk ke tenda, duduk, badan aku lemas, kepalaku pusing, dan aku cuma mikir, apa yang kita lihat semalam itu beneran? Aku melihat ke arah Dito dan Raka. Dari tatapan mata mereka, aku tahu kita semua lihat hal yang sama, dengar hal yang sama. Cuman aku bisa berharap itu semua gak akan ikut turun sama kita nanti. Pas kita lagi masak mie, tiba-tiba Raka bilang dia lihat bayangan putih lewat cepet banget di belakang aku. Aku refleks nengok, kosong, tapi dinginnya kayak kulkas baru dibuka di tengah malam. Angin kecil lewat cepet banget, baunya anyir yang bikin aku langsung pengen muntah. Aku lihat Raka, mukanya pucet, matanya masih mantengin ke arah belakang aku, sambil tangannya masih memegang sendok yang dia akan pakai untuk mengaduk mie di panci kecil itu. Aku pelan ngomong, "Apaan, Raka?" Raka bilang pelan banget, "Aku yakin
Aku langsung diam. Sumpah bulu kuduku berdiri semua. Aku pengen tertawa biar gak takut, tapi tenggorokanku kering banget. Gak keluar suara. Dito malah marah. Udah, kalau kau capek, jangan bilang, jangan halu. Tapi aku tahu wajah Dito pucat. Tangannya gemeter pas dia nutup gas kompor. Suaranya keras, tapi aku bisa lihat matanya gak berani lihat sekitar, cuma nunduk ke tanah. Malam itu hawa dingin berbeda. Angin membawa kabut tipis yang kadang menutupi pandangan kita, bikin lampu senter cuma bisa menerangi jarak 2 meter saja. Kita duduk bertiga dekat api kecil yang aku bikin dari ranting kering buat ngangetin tangan. Tapi rasanya dingin tetap menusuk sampai ke tulang. Raka duduk sambil garuk-garuk kepala. Dia gak ngomong apa-apa lagi. Matanya cuma lihat ke pohon tinggi yang gelap itu. Kadang dia nengok cepet banget kayak orang yang takut ada yang muncul tiba-tiba dari kabut. Aku duduk diam sambil ngelamun, memikirkan kenapa suasananya beda banget sama pendakian yang biasanya. Biasanya kita masih bisa ketawa, masih bisa nyanyi-nyanyi, tapi malam itu semuanya diam. Suara hutan juga diam, jangkrik juga tidak ada, suara daun jatuh saja kedengarannya jelas banget. Jam 2 pagi Dito kebangun karena mendengar suara orang memanggil namanya. Suara perempuan pelan, kayaknya deket di samping tenda. Dito, Dito, sini. Suaranya lembut tapi dingin. Aku bangun karena suara Dito ngomong pelan. Apaan? Aku mikir dia ngomong sama aku, tapi ngelihat matanya kosong, matanya gak fokus, kayak lagi dengar sesuatu. Raka juga kebangun, dia mengucap matanya sambil nanya, kenapa Dit? Dito masih gak menjawab. Dia masih mendengarin suara itu. Aku nahan napas karena tiba-tiba aku juga mendengar suara perempuan pelan banget, kayak bisikan, Dito. Aku dan Raka saling lihat-lihatan, dan suara itu hilang tiba-tiba, kayak angin hilang. Raka memegang lengan aku kencang, dingin. Aku juga tahu dia ketakutan sama kayak aku. Suasana di dalam tenda jadi panas, padahal di luar dingin banget. Keringat dingin menetes dari pelipis aku. Tiduran tapi mata tetap melek, gak berani merem. Dito duduk di pojok tenda sambil menutup kuping, kayak orang yang gak mau dengar suara apapun. Dia goyang-goyangin badannya pelan, matanya merah. Aku gak tahu dia nangis apa enggak, tapi dia gak ngomong apa-apa, cuman kayak nahan teriakan. Aku pengen nepuk bahunya, tapi tangan aku gak bisa gerak. Aku juga takut. Aku mastiin kain tenda yang gerak-gerak pelan itu kayak ada yang menyentuh dari luar. Padahal tidak ada angin dan juga tidak ada hujan. Raka
napasnya berat, dia bilang pelan banget, "Aku pengen turun bro, aku pengen cepat turun." Pagi-pagi kita rencana turun. Pas keluar tenda, aku kaget banget. Ada jejak kaki basah mengelilingi tenda kita. Muter-muter padahal semalam gak ada hujan. Tanah juga kering. Jejak kaki itu kecil kayak anak-anak, tapi banyak. Muter beberapa kali dan jejak itu hilang begitu saja di antara semak-semak. Arahnya tidak jelas. Dito diam saja. Dia tidak berbicara apapun, cuman ngelamun ngeliatin jejak kaki itu. Raka jongkok sambil mengelus tanah. "Ini kaki siapa bro?" Suaranya pelan banget kayak orang ketakutan. Suaranya gede, nanti ada yang datang kalau dia melakukan itu. Kita beres-beres tenda cepat-cepat. Aku ngeliat sekitar, perasaan aku gak enak banget. Kayak ada yang ngintip dari balik pohon. Tapi setiap aku nengok kosong. Udara pagi itu aneh, dinginnya gak enak. Bau tanah campur bau anyir bikin mual. Dito berjalan pelan. Dia membawa carrier kayak orang yang gak punya tenaga. Matanya kosong. Raka nanya, "Bro, kamu kenapa?" Dito cuma tersenyum kecil, tapi matanya kosong. Kayak gak ada kehidupan. Dan senyumannya sumpah bikin aku merinding. Karena senyuman yang gak sesuai dengan mata kosongnya. Kita jalan turun pelan-pelan, kabut masih tebal, matahari udah naik tapi sinarnya gak nyampe ke tanah karena tertutup awan tebal banget. Jalur turun jadi licin karena beberapa kali Raka hampir terjatuh dan Dito gak ngomong apa-apa di jalan. Dia jalan lurus, gak menengok kiri kanan. Setiap kali berhenti buat minum, Dito cuma berdiri sambil ngeliatin ke semak-semak. Matanya kosong kayak mengikuti sesuatu yang gak kita lihat. Aku ngerasa hawa di sekitar kita berat banget, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Setiap kali aku nengok kosong, tapi rasa diawasi nyata banget. Di satu tikungan sempit, kabut tiba-tiba turun tebal. Aku gak bisa lihat apa-apa selain punggung Dito yang jalan di depan. Aku manggil, "Dit, pelan Dit." Tapi dia gak jawab. Dia gak jawab. Dia jalan terus ke arah semak-semak di samping jalur. Raka menepuk pundaknya. "Bro, lo mau kemana?" Dito gak jawab. Dia senyum kecil lagi. Senyum yang sama kayak tadi pagi. Dia jalan masuk ke arah semak-semak. Aku dan Raka kejar. Tapi tiba-tiba kabut menutupi pandangan. Putih semua. Aku gak bisa lihat apa-apa, cuma bisa dengar suara ranting diinjak. Dan suara langkah Dito yang semakin menjauh. Dito, jangan bercanda bro," teriak Raka. Aku juga teriak, "Dit, balik lagi woi." Tapi tidak ada jawaban. Langkah kaki semakin jauh, semakin pelan, sampai akhirnya gak kedengeran lagi. Aku dan Raka berdiri diam. Napas kita berat, badan aku gemeter, dan tangan aku dingin. "Gimana ini Rak? Dia hilang." Raka menggeleng-geleng kepala. Matanya merah kayak mau nangis. "Aku gak tahu bro, dia hilang." "Coba cari Dito." Kita panggil berkali-kali, muter-muter di sekitaran semak-semak, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Kabut masih tebal.
Setiap kali kita jalan, suara kering kegencet kaki bikin aku kaget sendiri. Raka mulai menangis beneran. Gimana nih? Masa kita tinggal berdua? Aku juga pengen nangis tapi aku tahan. Kita cari pelan-pelan. Dia gak mungkin jauh. Tapi sejam lewat, 2 jam lewat, Dito gak ketemu. Cuman nemu jalur setapak kecil yang jejak tanahnya basah. Tapi abis itu hilang. Kayak jejak itu berhenti di situ. Aku duduk di batu, napas ngos-ngosan. Rak, kita harus turun, kita harus lapor ke base camp. Raka menggeleng, tapi Dito, aku memegang bahunya. Kalau kita hilang juga, siapa yang mau cari kita? Kita turun dulu, Rak. Suara aku bergetar, karena aku juga takut. Aku gak tahu apa yang terjadi sama Dito. Akhirnya kita turun, jalan cepat-cepat sambil sesekali menengok ke belakang, berharap Dito muncul membawa carrier dan tertawa dan bilang dia cuma bercanda. Tapi dia gak muncul. Setiap langkah aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Kadang kayak ada suara napas berat banget deket kuping, tapi pas nengok kosong. Hutan masih gelap walaupun udah siang. Kabut kayak gak mau pergi. Kadang kabutnya kayak membentuk bayangan orang berdiri dari jauh. Tapi pas aku tegesin, tiba-tiba hilang. Di satu titik aku ngeliat ke atas pohon gede yang tua banget. Ada kain putih sobek nyangkut di salah satu pohon ranting. Aku gak tahu itu apa, tapi pas angin lewat, kain itu bergerak melambai-lambai. Dan aku ngerasa kain itu yang ngeliatin aku dari atas pohon. Aku buru-buru jalan lagi. Raka juga jalan cepat sambil sesekali nengok ke belakang. Mukanya pucat banget. Kita gak ngomong apa-apa sepanjang jalan turun. Cuman suara napas kita yang berat dan langkah kaki kita yang ngeburu kayak dikejar sesuatu. Pas kita udah deket base camp, sinyal HP mulai dapat. Aku langsung nelfon orang base camp dengan suara gemetar. Mas, teman saya hilang di jalur, namanya Dito. Orang base camp diam. Terus dia bilang, tenang dulu mas, nanti kita cari. Tapi suara telepon itu terdengar aneh. Kayak mereka udah sering mendengar laporan pendakian hilang di Gunung Salak. Aku duduk lemas di tanah. Raka pun duduk di samping aku sambil menutup mukanya. Aku bisa dengar dia menangis pelan. Orang base camp akhirnya ngajak kita naik lagi buat cari Dito bareng tim SAR. Aku dan Raka ikut naik. Kita naik lagi sambil nunjukin jalur terakhir. Dito hilang, tapi gak ada jejak sama sekali. Kabut masih tebal dan hujan berasa lebih dingin dari sebelumnya. Kita manggil Dito berkali-kali, tapi gak ada jawaban. Tim SAR bilang, biasanya kalau gak ketemu 3 hari kemungkinan dia gak ada. Aku ngerasa dadaku sesak. Aku sakit. Aku gak mau denger itu. Aku masih berharap Dito ketemu. Jalan ke arah kita sambil tertawa bilang dia cuman pipis tapi nyasar.
Tapi Dito gak ketemu. Kita turun lagi. Aku ngerasa kaki aku berat setiap melangkah, kayak ketarik, kayak ada yang nahan aku buat tetap di gunung itu. Malam itu pas aku udah di base camp, aku duduk di depan api unggun. Badanku lemas. Aku masih pakai jaket tebal, tapi tetap saja aku kedinginan. Raka duduk di samping aku sambil nunduk, matanya merah. Dia bilang, "Lo lihat gak pas terakhir kali dia senyum? Kayak bukan Dito." Aku diam. Aku gak bisa jawab, karena aku juga ngerasa hal yang sama. Aku masih ingat jelas pas dia tersenyum terakhir kali. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum kecil. Kayak ada yang senang pas dia jalan ke semak-semak itu. Aku gak tahu apa yang kita lihat waktu itu. Aku gak tahu apa yang kita dengar dan Dito dengar itu siapa. Tapi semenjak itu, setiap aku dengar angin malam, setiap aku lihat kabut turun cepat, aku masih ingat suara itu. Dito, Dito, sini. Dan sampai sekarang Dito belum ketemu. Aku dan Raka teriak-teriak memanggil Dito, tapi suara kita kayak memantul doang di antara pohon. Gak ada jawaban sama sekali. Suaraku serak, dadaku sakit, tapi aku tetap berteriak, Dito. Aku juga ngeliat Raka berteriak sambil mukanya merah, matanya berkaca-kaca. Kabut masih tebal. Setiap kali kita berteriak, suara kita kayak berbalik lagi ke kuping kita sendiri. Bikin kepala kita semakin pusing, makin panik, makin takut. Aku berjalan sedikit ke arah semak, tempat Dito terakhir kali dilihat. Aku mengangkat ranting, ngeliat ke dalam, cuman ada tanah lembab dan daun kering. Gak ada apa-apa, gak ada jejak, gak ada suara. Aku berusaha tetap tenang, tapi kakiku gemetar, tanganku dingin, jantungku deg-degan kenceng kayak mau copot. Kita tunggu di jalur turun, duduk di atas batu sambil ngos-ngosan nungguin Dito balik. Tapi Dito gak balik-balik. Aku lihat jam, jalan kayak lama banget, padahal baru 15 menit, tapi rasanya kayak sejam. Aku ngomong sama Raka, "Bro, lo denger gak? Hutan ini kayak diem banget." Raka mengangguk. Dia diam sambil matanya lihat ke arah naik, berharap Dito muncul, bawa carrier sambil tertawa bilang dia cuma buang air sebentar. Tapi gak ada siapa-siapa yang muncul, cuman kabut putih tipis yang bergerak karena tertiup angin. Suara daun jatuh kedengaran jelas banget, bikin aku kaget setiap kali berbunyi. Pas kita lapor ke base camp, mereka bilang, "Udah banyak yang hilang di jalur itu, Mas. Biasanya ketemunya udah gak bernyawa atau gak ketemu sama sekali." Aku diam, menelan ludah, tanganku gemetar. Pas aku narik napas, "Mas, tapi teman saya tadi hilang di depan mata saya." Orang base camp itu pun cuma ngangguk, matanya sayu kayak udah sering banget dengerin cerita pendaki hilang di Gunung Salak. Raka duduk di sebelahku, matanya merah. Dia menutup mukanya sambil sesekali bilang pelan, Aku salah ngajak dia naik." Kita menginap semalam lagi di base camp sambil menunggu kabar. Malam itu aku gak bisa tidur sama sekali. Suara hutan masih kedengaran di luar.
Suara angin lewat di sela bambu bikin aku merinding. Kadang ada suara langkah pelan di sekitar base camp. Aku bisa menahan napas setiap kali mendengar itu. Aku pegang HP, pengen menghubungi keluarga Dito, tapi tanganku kaku. Gak tahu mau ngomong apa. Raka sesekali ngelamun sambil matanya kosong. Dia bilang pelan, "Lo inget gak pas dia senyum terakhir kali? Matanya kosong banget." Aku diam, gak jawab, tapi pikiranku muter-muter sambil memikirkan dan membayangkan senyum terakhir Dito. Sebelum hilang, kesemak-semak senyum kecil yang bikin aku merinding. Senyum itu gak ada rasanya, matanya kosong kayak boneka. Besoknya tim SAR datang. Kita naik lagi bareng-bareng, muterin jalur tempat di mana Dito hilang. Memanggil namanya berkali-kali, tapi gak ada jawaban. Hutan masih dingin, kabut masih turun, dan hawa lembab bercampur tanah basah semakin sesak. Tim SAR bilang, biasanya kalau pendaki hilang di sini mereka susah ditemukan, Mas, tapi kita coba. Aku jalan sambil mata perih menahan air mata. Setiap suara ranting pantah aku nengok karena kaget, berharap itu Dito, tapi gak ada. Raka jalan di belakangku sambil sesekali memanggil nama Dito dengan suara serak. Hari itu lewat, kita gak menemukan apa-apa. Malam itu aku duduk di depan api unggun di base camp. Kepalaku pusing, badanku lemas. Aku cuma bisa bengong sambil ngeliatin api. Setiap suara angin lewat, aku dengar suara memanggil pelan, Dito, dan aku merinding sampai ke tulang. Raka duduk di sampingku sambil ngeliatin api, matanya merah. Tangannya memainkan kerikil. Dia bilang, "Lo tahu gak? Aku kayak ngerasa dia masih di sekitar kita." Aku diam. Aku juga ngerasa kayak gitu. Setiap kali kita memanggil Dito, dia kayak ada di sana, dengerin tapi gak bisa jawab. Kita pulang dengan hati kacau, masih gak percaya bahwa Dito hilang begitu saja. Aku duduk di dalam bis dan turun ke kota. Kepalaku masih menempel di kaca sambil ngeliatin kabut Gunung Salak. Semakin lama semakin jauh, aku ngerasa ada yang ngeliatin kita dari atas sana. Raka duduk di sebelahku, dia memegang tas Dito, tas yang kita temuin di tempat di mana Dito hilang. Isinya masih lengkap, jaket, botol minum, cemilan yang belum dibuka. Aku menahan tangis ngeliat itu. Aku bayangin Dito masih duduk bareng sambil ketawa kayak biasanya. 2 minggu kemudian keluarga Dito datang ke rumah tengah malam, tapi gak ngomong apa-apa. Cuman berdiri di depan pintu, senyum. Pas pintu dibuka, dia hilang. Aku dengar kabar itu dari adiknya Dito. Dia telepon malam-malam dengan suara gemetar, "Kak, Dito datang kak, tapi pas dibuka pintu dia hilang." Aku diam, tenggorokanku kering. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Air mataku menetes. Aku ngebayangin Dito berdiri di depan pintu rumahnya, tersenyum kecil, tapi matanya kosong. Kayak mau ngomong sesuatu, tapi gak bisa. Orang-orang bilang, penunggu Gunung Salak sungkan mengambil teman. Kalau sudah ngambil satu, yang lain bakal dipanggil lagi. Aku gak ngerti maksudnya apa, tapi setelah
kejadian itu, setiap malam aku tidur aku sering kebangun jam 2 pagi, jam di mana Dito mendengar suara orang yang memanggil namanya di luar tenda. Setiap kali aku kebangun, aku mendengar suara angin lewat di kamarku. Kadang kedengar suara kayak orang yang berjalan, kayak orang yang menyeret kaki, suara bisikan pelan banget. Dito. Aku duduk di kasur sambil menutup kuping. Badanku panas, dingin, mataku menahan tangis. Aku takut, tapi aku juga kangen sama Dito. Aku pengen dia balik. Sampai sekarang, setiap aku dengar suara angin malam, aku masih ingat suasana di Gunung Salak. Suara yang memanggil nama Dito pelan. Kadang suara itu muncul pas aku lagi diem ngerjain tugas malam-malam. Tiba-tiba kayak ada suara di belakangku. Pas aku nengok gak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin itu terasa di leher. Aku gak berani ngomong ke orang lain karena mereka akan bilang bahwa aku berhalusinasi. Tapi aku tahu itu nyata. Aku tahu Dito belum pergi jauh, dia masih di sekitar kita. Aku masih sering mimpiin Dito berdiri di samping tenda sambil tersenyum, matanya kosong, kayak bilang, gue belum pulang. Dalam mimpi itu aku langsung duduk di depan tenda, dingin banget, kabut tebal. Aku lagi nyeduh kopi. Tiba-tiba Dito datang dari kabut sambil tersenyum kecil, matanya kosong. Dia duduk di sampingku tanpa ngomong apa-apa. Aku pengen nepuk pundaknya, tapi tanganku gak bergerak. Aku cuma bisa lihat duduk dia, matanya masih ngeliatin api kecil di depan kita. Senyumnya tipis banget, tapi matanya kosong, kayak lubang hitam. Aku pengen teriak, tapi suaraku gak keluar. Dito cuma bilang sesuatu, gue belum pulang. Terus dia hilang di telan kabut. Aku kebangun dan badanku gemeteran. Napasku berat, mataku basah. Setiap kali aku lihat kabut tebal di jalan, setiap kali itu aku dengar suara angin lewat di pepohonan. Setiap kali aku merasa hawa dingin tiba-tiba di kamarku, aku ingat Dito. Aku ingat senyum terakhir kalinya. Aku ingat suara itu di Gunung Salak. Kadang aku duduk sendiri sambil memegangi jaket Dito yang masih ada samaku. Aku hirup baunya, bau tanah, bau gunung menempel, bau kopi saset yang belum sempat dia minum. Aku menangis pelan karena kangen temanku. Orang bilang penunggu Gunung Salak sudah mengambil satu, dia bakal memanggil yang lainnya. Aku gak mau, dan aku gak tahu itu benar apa enggak. Kadang aku ngerasa kayak ada yang memanggilku di dalam mimpi. Suara itu pelan. Lo temannya Dito kan? Lo temannya Dito? Aku kebangun dengan napas ngos-ngosan. Aku ketakutan, tapi di sisi lain aku pengen tahu Dito di mana. Apakah dia baik-baik saja? Aku udah gak berani lagi naik ke Gunung Salak sejak saat itu. Aku takut kalau aku balik ke sana, aku gak bakalan pulang kayak Dito. Aku takut kalau aku naik lagi, aku bakal denger suara itu lagi. Dan aku gak bakalan bisa nolak. Tapi di sisi lain aku pengen balik untuk nyari Dito. Pengen narik dia balik ke rumah biar dia pulang. Biar keluarganya gak nungguin dia tiap malam. Biar aku bisa tidur tanpa mimpi dia lagi. Sampai sekarang aku masih sering duduk malam-malam sambil ngeliatin foto kita bertiga
sebelum memuncak. Senyum Dito yang asli, senyum dia sebelum semuanya terjadi. Aku pengen bilang ke dia, bro, pulanglah. Kita semua kangen. Tapi aku tahu mungkin dia udah gak bisa pulang. Atau mungkin dia nungguin kita jemput di sana. Dan setiap angin lewat, aku masih bisa mendengar suara itu. Dito, Dito, dan aku gak tahu Dito ada di mana. Terima kasih. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita ini sampai selesai. See you next time.